Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Selamat siang, Kak. Oke, selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 untuk kelas TPB 20B. Di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10. Insya Allah ini pertemuan terakhir kita ya untuk kelas tutorial Fisika Dasar 2 sebelum UAS Fisika Dasar. Nah, pada pertemuan hari ini atau kali ini kita akan membahas materi tentang interferensi dan difraksi gitu. Seperti pada kelas tutorial sebelumnya, kita akan membahas banyak 6 soal untuk kelas tutorial untuk tutorial hari ini. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama di sini. Kita langsung bahas ke soalnya. Nah, di sini untuk soal nomor 1, coba diperhatikan, saya bacakan ya soalnya. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Kemudian pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa jarak antar garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan itu sebesar 7,2 mm. Nah, tentukan panjang gelombang berkas cahayanya. Oke, seperti biasa ya, untuk menyelesaikan soal fisika dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya dulu. Jadi di sini kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Sini ya, kita tulis. Diketahui cahaya monokromatis dijatuhkan pada celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D. Jadi jarak antar celah kita simbolkan sebagai D kecil itu sebesar 0,01 mm. Kemudian di sini pola interferensi terjadi pada jarak 20 cm dari celah. Kita simbolkan sebagai L ya. Jarak layar ke celah itu sebesar 20 cm. Kemudian diketahui bahwa jarak antar garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan itu sebesar 7,2 mm. Ini kita simbolkan sebagai delta P. Delta P sebesar 7,2 mm. Nah, ini sudah kita tulis semua ya, diketahui dari soalnya. Nah, dilihat di sini bahwa satuannya itu berbeda-beda, ada milimeter dan sentimeter. Kita pilih salah satu satuan yang akan kita gunakan gitu untuk menghitungnya. Nah, kita di sini pilih satuan meter aja ya. Nah, di mana 0,01 mm itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian 20 cm itu setara dengan 0,2 meter. Dan delta P itu setara dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, ini sudah kita tulis, diketahui dari soalnya. Kita tulis juga apa sih yang ditanya dari soal nomor 1 ini. Yang ditanya adalah panjang gelombang berkas cahaya, atau kita simbolkan sebagai lambda. Oke, kita bahas ya solusi dari soal nomor 1. Coba diperhatikan untuk pembahasannya. Nah, soal nomor 1 ini yang ditanya adalah panjang gelombang berkas cahayanya. Tahu lambda. Nah, untuk menghitung panjang gelombang berkas cahaya bisa menggunakan persamaan ini, yaitu delta P itu sama dengan panjang gelombang dikali jarak celah ke layar, jarak layar ke celah maksud saya, dibagi dengan D-nya, jarak antar celahnya. Nah, dari persamaan ini kita dapat menghitung atau menentukan ya persamaan untuk menghitung panjang gelombang. Jadi di sini lambda sama dengan delta P dikali D dibagi L.
Oke, ini persamaan untuk menghitung panjang gelombangnya. Sampai di sini sudah tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponen ini. Karena ini sudah diketahui dari soal, tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Oke, di sini ya. Lambda atau panjang gelombang sama dengan delta P sebesar 7,2 kali 10 pangkat minus 3 meter dikali dengan D, ya, jarak antar celahnya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5 meter, kemudian dibagi L, jarak layar ke celah itu sebesar 0,2 meter. Lambda sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat dibagi dengan 0,2 meter. Nah, maka kita akan peroleh nilai panjang gelombangnya, yaitu 7,2 dibagi 0,2 sebesar 36 kali 10 pangkat minus 8 meter. Atau 3,6 kali 10 pangkat minus 7 ya, 7 meter. Oke, ini besarnya nilai panjang gelombang untuk soal nomor 1. Sampai di sini bisa semua ya mengikuti untuk penyelesaian soal nomor 1. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, gimana? Bisa untuk soal nomor 1? Ada yang masih bingung nggak? Halo? Aman, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Aman, Kak. Ya, baik. Apa-apa ya, direspon aja kalau emang bisa. Nanti kalau ada yang bingung atau kurang jelas, bisa langsung disampaikan gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 kalau gitu. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2, dalam susunan celah ganda, celah-celah tersebut itu dipisahkan oleh jarak yang sama, sebesar 100 kali panjang gelombang. Nah, cahaya yang melewati celah tersebut. Oke, tentukan yang A, itu berapa sih pemisahan sudut dalam radian antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan. Kemudian yang B, itu menentukan berapa jarak antara maksimum tersebut pada layar 50 cm dari celahnya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2 ini. Seperti biasa ya, kita menuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Sini diketahui dalam susunan celah ganda, celah tersebut dipisahkan oleh jarak yang sama. Jadi jarak antar celahnya yaitu sama dengan 100 kali panjang gelombang atau 100 kali lambda. Nah, ini udah yang diketahui hanya ini, kemudian kita tulis yang ditanya dari soalnya. Yang ditanya bagian A, berapa pemisahan sudut dalam radian? Pemisahan sudut dalam radian antara maksimum pusat dan maksimum yang berdekatan. Kemudian yang B, jarak antara maksimumnya. Jarak antara maksimum pada layar diketahui itu jaraknya 50 cm. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari bagian yang A terlebih dahulu. Oke, coba perhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 2. Ya, yang A itu yang ditanya pemisahan sudutnya ya. Pemisahan sudut dalam radian.
Oke. Nah, di sini untuk maksimum yang berdekatan dengan pusat Nah, jadi di sini untuk celah maksimum yang berdekatan dengan pusat itu M-nya atau ordernya kita tetapkan sama dengan 1. M-nya itu sama dengan 1 di sini. Nah, sebelumnya kita pernah diperkenalkan ya dengan persamaan ini, terutama di SMA, saya masih ingat ada persamaan ini. D sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Oke, kita akan menggunakan persamaan ini untuk menghitung sudut dalam radian untuk soal nomor 2 bagian A. Nah, karena yang ditanya sudutnya ya, berarti di sini sin theta sama dengan M dikali lambda dibagi D. Atau theta sama dengan arcus dari sinus M dikali lambda dibagi D. Oke, kita menggunakan persamaan ini untuk menghitung pemisahan sudut radian untuk soal nomor 2 bagian A ini. Oke, tinggal kita masukkan aja ya nilai dari masing-masing komponennya. Theta sama dengan arcus sinus dari M-nya berapa? M-nya ini kita tetapkan sebagai 1 ya, karena maksimum yang berdekatan dengan pusat. 1 dikali lambda. Nah, karena di sini tidak diketahui ya berapa nilai panjang gelombangnya, maka kita tulis saja konstantanya yaitu lambda dibagi dengan D-nya, jarak celahnya itu 100 kali lambda. Oke, lambda di sini sama habis dibagi. Berarti di sini theta sama dengan arcus sinus dari 1 dibagi 100. Nah, itu setara dengan 0,01 radian. Oke, ini untuk soal nomor 2 bagian A. Kita lanjut bahas yang bagian B. Nah, yang B itu yang ditanyakan adalah jarak antara maksimum. Jarak antara maksimum tersebut pada layar itu sebesar 50 cm dari celah. Oke, kita bahas ya di sini. Untuk menghitung jarak, itu bisa menggunakan persamaan ini. Ya, karena yang ditanya ini maksimum, tadi kita udah definisikan ya, maksimum itu M-nya sama dengan 1. Berarti di sini Y1 sama dengan D, jarak layar dengan celah D ini, dikali tangan theta 1. Oke. Ini berarti Y1 jarak maksimum itu sama dengan D-nya ini berapa? D-nya ini diketahui nih dari soal nomor B itu sebesar 50 cm. Oke. Di mana 50 cm ini ya, D itu sama dengan 50 cm. Yang A. Ini bagian nomor 2 bagian A ini. Theta 1, theta 1, theta 1. Oke, itu sebesar 0,01 radian.
radian. Oke. Nah, Y1 itu kita peroleh nilainya sebesar 5 mm. Oke. Nah, sekarang jarak pemisahannya. Jarak pemisahannya adalah yaitu delta Y ya, delta Y dari Y1 dikurang Y0. Delta Y sama dengan Y1-nya berapa? Nih, 5 mm. Kemudian Y0-nya itu bernilai 0. Maka kita peroleh jarak pemisahannya itu sebesar 5 mm. Oke, ini sudah selesai untuk solusi dari soal nomor 2. Nah, sampai di sini bisa mengikuti ya untuk pembahasan dari soal nomor 2. Ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 3, saya bacakan ya soalnya. Pada percobaan yang seberkas cahaya itu ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 1,25 meter dari celah ganda yang terpisah sejauh 0,03 mm. Nah, kemudian ini menghasilkan fringe atau cincin terang orde kedua berjari-jari 5 cm dari terang. Nah, tentukan yang A, panjang gelombang cahaya yang digunakan, yang B, jari-jari fringe terang orde ketiga dari pusat, dan yang C, jarak pisah fringe terang pertama dan kedua. Oke, kita bahas ya. Nah, sebelum itu, kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Oke, kita tulis di sini, diketahui seberkas cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 1,25 meter. Jadi dari jarak dari sumber ke celah, itu kita simbolkan sebagai L besar, sebesar 1,25 meter. Dari celah ganda yang terpisah sejauh 0,03 mm. Jarak celahnya, D kecil ya, kita simbolkan sebagai D kecil, itu sebesar 0,03 mm. Oke, kemudian di sini diketahui pada milimeter dan sentimeter. Jadi kita pilih salah satu satuan yang akan kita gunakan untuk pengoperasian atau menghitungnya, gitu ya. Dari sini kita pilih satuan meter, 1,25 meter tetap. Kemudian di sini 0,03 mm kita konversi ke dalam satuan meter itu setara dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian 5 cm kita konversi ke dalam satuan meter jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, ini yang diketahui dari soal udah kita tulis semua. Kemudian kita tulis apa sih yang ditanya dari soal nomor 3 ini. Yang ditanya, yang A, itu panjang gelombang yang digunakan. Yang B, jari-jari fringe orde ketiga. Berarti di sini P3 ya. Kemudian yang C, itu jarak pisah fringe terang pertama dan kedua. Berarti apa? Selisihnya ya di sini, yaitu delta P.
Oke, kita bahas satu persatu untuk soal nomor 3. Dimulai yang dari bagian A terlebih dahulu. Oke, kita bahas di sini. Nah, coba perhatikan di sini untuk solusi pembahasan soal nomor 3. Ya. Yang A itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Oke, tunggu sebentar ya. Sedang tidak not responding laptop saya.